Paham sampai sini? Bisa dilihat kan alurnya di situ di halaman 10.2. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita lihat di yang paling bawah itu ada upah atau gaji. Ini sama kayak persediaan bahan. Ketika dia tenaga kerja langsung, itu langsung masuk ke barang dalam proses. Tetapi ketika dia memakai tenaga kerja tak langsung, masuknya kemana? Kalau tenaga kerja tak langsung. Masuknya kemana yuk? Ya, kalau dia tenaga kerja tak langsung, itu masuknya ke biaya overhead pabrik. Tapi kalau langsung masuk ke barang dalam proses. Nah, ini kan juga ketika mencatat gaji pegawai itu ada barang dalam proses, biaya overhead pabrik di debit, dua-duanya, terus kreditnya upah dan gaji. Oke. Nah, terus yang biaya overhead pabrik tadi, selain bahan tak langsung sama tenaga kerja tak langsung, itu ada depresiasi, asuransi, sama biaya-biaya lain yang berkaitan dengan proses produksi. Itu ketika semua dijumlahkan, itu masuk ke barang dalam proses. Makanya ketika mencatat alokasi biaya overhead, itu barang dalam proses pada biaya overhead pabrik. Sampai sini paham, Mbak, Mas? Ini dari tadi yang jawab kok Mbak Ami sama Mbak Widya ya. Yang lain kemana? Yang lain bisa dengar saya enggak? Oke, nah kalau sudah masuk barang dalam proses, ketika mau mencatat jadi barang jadi, itu berarti persediaan barang jadi pada barang dalam proses. Jadi barang dalam prosesnya keluar, terus jadi barang jadi. Nah, di persediaan barang jadi itu juga ada persediaan awal ditambah harga pokok produksi dikurangi persediaan akhir. Itu masuk ke HPP nanti. Ketika sudah siap dijual, itu masuk ke HPP, harga pokok barang yang dijual. Oke, paham ya sampai sini ya? Jadi nanti setiap pesanan itu cara mencatatnya ya seperti ini. Itu kalau berdasarkan akuntansi biaya pesanan. Jadi kegiatan memproduksi barang itu berdasarkan pesanan yang diterima. Jadi kalau nggak ada pesanan ya perusahaan nggak memproduksi barang. Kemarin kayak apa mungkin mbak-mbak ada yang kerja sama mas ada yang kerja di pabrik enggak? Jadi kalau pabriknya ngikut sistem pesanan, ketika ada pesanan ya kerja. Tapi kalau enggak, mungkin misalnya lagi kosong nggak ada pesanan, mungkin bisa libur atau jadi tergantung. Kalau pesanan lagi banyak ya lembur-lembur. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan enggak? Mana ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjut ya. Sekarang kita masuk ke modul 11 ya. Di modul 11 itu ada sistem akuntansi biaya proses.
Jadi kita masuk ke jenis satunya. Untuk yang biaya proses itu digunakan oleh perusahaan yang mengolah bahan bakunya secara kontinu yang diproses mengalir dari satu departemen ke departemen yang lain. Jadi misalnya kayak ini perusahaan apa namanya? Kayaknya perusahaan kain itu nih contohnya ini di sini. Dia ada departemen satu itu yang bagian memintal kapas jadi benang. Terus yang departemen kedua itu menenun benang menjadi kain. Nah, terus yang departemen ketiga itu pemutihan kain menjadi kain mori kayak gitu. Jadi ada departemen-departemen sendiri. Jadi misalnya departemen satu itu bagian ngapain, departemen kedua itu bagian ngapain, departemen ketiga bagian ngapain sampai akhirnya jadi barang jadi. Nah, kan tadi kan komponen biaya produksi apa aja yo? Masih ingat komponen biaya produksi? Oke, ya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, sama overhead pabrik. Nah, tadi kan kalau di yang apa namanya berdasarkan proses, tadi kan ada beberapa departemen. Nah, barang dalam proses yang sudah jadi di departemen A itu jadi bahan bakunya departemen B, ya kan? Jadi barang yang sudah jadi di departemen A itu jadi bahan bakunya departemen B. Karena berlanjut kayak tadi kan habis dari kapas jadi benang. Nah, benang ini jadi bahan bakunya departemen B yang mau jadiin benang ini sebagai kain, ya. Jadi barang jadinya departemen A jadi bahan bakunya departemen B. Nanti barang jadinya departemen B itu jadi bahan bakunya departemen C. Ya, alurnya seperti itu. Paham ya? Nah, terus ini. Nah, kalau arus biaya pesanan itu bahan baku tenaga kerja sama overhead pabrik. Jadi bahan baku langsung tenaga kerja langsung overhead pabrik itu pada persediaan ini. Ini untuk pesanan ya, pada persediaan berdasarkan pesanan terus barang jadi sama HPP. Tapi kalau yang di arus berdasarkan proses, biaya proses itu tadi biaya produksi itu masuk ke departemen A, barang dalam proses departemen A, terus barang dalam proses departemen B, barang jadi baru ke HPP. Oke. Nah, persamaan dari sistem biaya proses sama biaya pesanan itu ada unsur biaya produksi, itu sudah jelas. Jadi tiga komponen tadi, tiga unsur biaya produksi itu pasti ada di dua-duanya. Terus pengumpulan biaya bahan dan tenaga kerja dan overhead pabrik itu juga ada. Sama ada arus biaya, itu persamaannya. Nah, terus perbedaannya apa? Kalau perbedaannya untuk yang biaya proses itu jika akun barang dalam proses yang digunakan untuk berdasarkan pesanan itu hanya satu. Ya kan, jadi barang dalam prosesnya tadi kan hanya satu. Tapi kalau untuk yang biaya proses, yang berdasarkan proses, itu barang dalam prosesnya tergantung jumlah departemennya ada berapa. Jadi kayak tadi misalnya ada 3 departemen, ya berarti ada barang dalam proses A, barang dalam proses B, barang dalam proses C. Makanya kayak yang saya tadi bilang, barang jadinya di departemen A itu jadi bahan bakunya di departemen B. Jadi barang dalam proses itu berlanjut terus. Oke, terus habis itu dokumen yang digunakan untuk melacak biaya produksi untuk yang biaya pesanan itu dibebankan pada setiap pesanan.
Sedangkan untuk yang biaya proses itu didasarkan dalam